Hidup kita sepenuhnya harusnya ibadah. Ibadah mata adalah menangis. Tentu saja menangis yang berhubungan dengan agama. Ini saya menangis karena batuk. Jadi pas ibadah mata adalah menangis, nangis beneran cuma karena batuk. Nangis karena ingat dosa. Nangis betapa kecil diri ini. Menangis membayangkan betapa selama ini kita banyak tidak peduli pada Allah dan lain sebagainya. Itu menangis. Ibadahnya telinga adalah mendengarkan. Mendengarkan hal-hal yang baik. Mendengarkan ilmu dan lain sebagainya. Ibadah lidah adalah memuji. Yang paling utama memuji Allah. Tapi juga boleh juga pujian yang membahagiakan orang lain. Bukan mencaci. Ibadahnya tangan adalah memberi. Ibadahnya tubuh adalah berikhtiar, berusaha. Ibadahnya hati adalah takut dan berharap pada Allah saja. Dan ibadahnya roh adalah tawakal, penyerahan diri, dan ridho, puas terhadap apapun keputusannya Allah. Meskipun ditakdir senang atau ditakdir batuk, tetap ridho. Itulah hidup ideal kalau versi Imam Fahruddin Ar-Razi. Tiap detik hidup kita semoga bernilai ibadah. Kalau ngaji gini paling tidak telinganya ibadah. Badannya ibadah karena berikhtiar mencari ilmu. Semoga matanya juga ibadah. Bukan lirik sana, lirik sini ya ibadahnya itu. Berarti apa? Mata yang kenapa sih menangis? Karena sadar hadirnya Allah, hadirnya Tuhan. Kemudian seluruh anggota ruhnya juga semoga ibadah sambil cari ilmu, sambil tawakal, pasrah pada Allah. Terus lebih dalam lagi tentang jiwanya manusia. Jiwa itu menurut Imam Fakhrul Razi sesuatu substansi yang berbeda dengan badan, terpisah secara esensial meskipun bergantung secara pengaturan dan instruksi dengan badan. Dalam diri kita, di balik jasad jasmaniah ini ada jiwa, ada ruh. Dan jiwa dan badan itu sesuatu yang tidak sama, tapi saling mempengaruhi. Jasad kita, badan kita kemana seperti apa dipengaruhi oleh jiwa kita. Makanya dulu kita pernah membahas ada peribahasa itu ya. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sebenarnya kebalik. Kalau jiwanya sehat, dia akan mengarahkan tubuh untuk jadi sehat. Jadi kenapa? Karena kalau versinya Imam Fakhrul Razi, badan ini hanya alatnya jiwa. Ya kan? Pikiranmu ngeres dulu, baru matamu jelalatan lihat yang saru-saru. Alatnya sudah. Jadi, kamu batinmu marah dulu, baru tanganmu bergerak memukul. Jadi jiwa itu esensinya, jasad alatnya. Kuncinya orang hidup ada pada jiwanya. Nah, kata Imam Fakhrul Razi, jiwa itu satu, utuh. Jadi kalau saya bilang aku itu ya, berarti aku jiwa secara utuh. Tidak
terpisah-pisah. Nah, buktinya apa? Yo, kalau kita sedang senang, seluruh anggota tubuh kita ikut mengekspresikan kesenangan, kegembiraan. Kalau kita sedang sakit, seluruh anggota tubuh kita ikut mengekspresikan kesakitan. Jadi fakta empirisnya menunjukkan jiwa itu utuh satu. Kan tidak, misalnya badan kita dicubit itu kan, ala biar aja yang dicubit tangan aja kok, nggak peduli lah, kan nggak begitu. Sakitnya ke seluruhnya. Yang merasakan sakit itu kan batin, jiwa. Jadi kalau kita dicubit ini kan ada rasa sakitnya. Lu rasa sakit yang dirasakan jiwa itu ya utuh seluruh tubuh, tidak kok terpotong-potong satu. Efeknya untuk batin kita ya utuh, meskipun yang disakiti hanya bagian kecil dari tubuh. Itu pandangannya Imam Fakhrul Razi. Nah, arahnya selanjutnya gimana? Oleh karena itu, jiwa harus bersih. Biar apa? Yang diproduksi hal-hal yang bersih. Kalau jiwanya kotor, ya yang lahir perbuatan-perbuatan yang kotor. Karena jiwa jadi supirnya, badan jadi kendaraannya, alatnya. Kalau supirnya ugal-ugalan, ya nanti badannya yang tabrakan. Maka jiwamu harus beres dulu. Ini ya sama seperti Imam Ghazali sebenarnya kan, bagaimana kita mengelola kalbu, mengelola hati, biar hidup kita tertata. Ayo sekarang dicek jenis jiwa kita sudah ada di mana. Kalau menurut Imam Fakhrul Razi, ada nafas mutmainnah, ada nafas lawamah, ada nafas amarah bisu. Jadi mutmainnah itu yang tenang, lawamah itu bergejolak, amarah bisu itu yang buruk, memerintahkan pada keburukan. Mutmainnah itu berarti jiwa yang sudah tenang karena sudah paham hakikat hidup ini dan hubungannya dengan Tuhan. Orang yang ada di level mutmainnah ini, cirinya apa? Tidak takut, tidak menyesal. Kalau masih ada rasa takut, masih sering menyesal, ya namanya belum mutmainnah, masih lawamah, masih goncang. Ya memang tidak gampang untuk membangun jiwa yang tenang ini, tapi ini kondisi jiwa paling ideal, yang satu-satunya yang nanti irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu jiwa yang mutmainnah. Kalau teman-teman sudah ada di sini, alhamdulillah. Ya, kalau belum, ya memang belum memulai perjalanan mungkin kalian. Ayo dimulai menuju mutmainnah. Sebagian besar kita mungkin ada di yang kedua, nafas yang lawamah, masih bergejolak. Cirinya lawamah itu masih banyak penyesalan, meskipun setelah menyesal diulang lagi. Nyesel saya, Pak, kenapa kok kemarin nyontek ya? Ayo besok ujian ya nyontek nih. Kenapa kok saya bohong ya, Pak? Nyesel saya, Pak, kok tadi lihat video-video yang tidak pantas itu ya. Tapi besok ya kumat lagi, nonton lagi. Ini lawamah, masih bergejolak. Cirinya yaitu tadi, masih sering menyesal. Semoga tidak yang ketiga. Yang ketiga itu nafas yang memerintahkan pada keburukan. Kalau kalian ada di nafas yang ketiga ini, kalian nyaman dalam keburukan. Curang tapi senang. Korupsi tapi bahagia. Ini namanya nafas yang amarah bisu. Jadi ngambil haknya orang tapi malah nyaman.
santai. Membohongi orang malah ceria, senang. Wah, saya tadi Pak bikin hoax. Ternyata banyak orang percaya Pak. Yang like banyak, luar biasa. Ini jangan-jangan nafasmu amaroh bisu. Menyuruh pada keburukan. Mana-mana ya, kalau nyamannya pada keburukan ya nanti perbaikannya agak lama. Karena orang kalau nyaman itu kan biasanya tidak mau pindah dari situ. Ya paling tidak lawamah lah, ya masih bolak-balik tapi masih ada penyesalannya. Syukur-syukur bisa mutmainnah. Ini pikiran ini bisa kita temukan juga dalam Imam Ghazali meskipun dengan variabel yang lebih banyak. Kalau di Imam Ghazali 4, kalau di Imam Nawawi Al-Bantani ada 7 jenis jiwa. Baik, kita lanjutkan. Nah, jiwa kita punya 3 daya. Yang pertama daya tumbuhan, yang kedua daya hewani, yang ketiga daya insani. Kalau ini banyak di pikiran-pikiran sebelumnya. Daya tumbuhan itu ya berhubungan dengan makan, minum, seks, tumbuh jadi besar, dan lain sebagainya. Kalau daya hewan itu daya mobilitas, ambisi, keinginan, cita-cita, target. Ingin ke sana, ingin ke sini, itu daya hewani. Kalau daya insani ada 2. Ada daya teoritis, ada daya praktis. Kalau daya praktis itu yang mengatur tubuh ini mau melakukan apa. Misalnya, aduh tenggorokannya kok gatel ya, wah ini saatnya minum berarti. Nah itu pikiran yang menyuruh minum, itu daya praktis namanya. Kalau daya teoritis itu yo isinya pengetahuan-pengetahuan a priori. Ada akal potensial, ada akal properti, ada akal aktual, ada akal mustafad. Akal potensial itu kemampuan berpikir kita in potensi. Akal properti itu in potensi itu maksudnya yo yang belum digunakan, masih potensi saja. Kalau kalian bilang sebenarnya saya itu pinter loh Pak, tapi kok pinternya ndak keluar-keluar ya, yus akalmu akal potensial masih potensi saja, ndak aktual. Akal properti itu ya akal yang masih ketika berhubungan dengan dunia luar kemudian menyerap informasi sehingga dari situ dapat info-info pengetahuan-pengetahuan. Kemudian akal aktual, ini sudah praksis menganalisis. Ada akal mustafat. Akal mustafat itu akal perolehan tanpa mengalami sesuatu, tanpa melihat keluar, kita mendapatkan insight, pencerahan, itu namanya akal mustafat. Jenis-jenis ladunia itu kadang disebutnya akal mustafat, bersumber langsung dari Allah, dicahayai kita, itu akal mustafat. Ini 3 daya jiwa. Jadi ada tumbuhan, ada hewan, ada insan. Berarti yang insani memang pencirinya manusia di berpikirnya. Kalau tumbuhan itu ya, kalau orang pikirannya hanya kapan saya makan, bisa makan apa enggak, itu ya berarti jiwa kita yang lebih kuat daya tumbuhannya. Ada orang yang agresif, pokoknya kerja saja, ambisius, itu daya hewaninya kuat. Ada orang yang daya insaninya kuat. Nah, kalau misalnya hari ini, Pak, generasi hari ini itu loh, Pak, disebutnya generasi rebahan. Misalnya. Nah, rebahan itu kan yang geledak saja, tidur, nanti waktunya makan-makan, waktunya minum-minum, tidak pernah keluar rumah, begitu keluar sudah tingginya nambah, sudah. Nah, ini daya tumbuhannya kuat berarti. Ya, tidak apa-apa. Ya lumayan, paling tidak kan tumbuh jadi besar. Oke, jadi itu yang ada dalam diri kita.
Yo masing-masing ada perannya, jangan dimatikan, tapi juga jangan berlebihan. Yo kita harus ngopeni kan daya tumbuhan kita, yo kita harus makan, minum, kawin, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan akan balik merusak kita sendiri. Daya hewani juga begitu, jangan berlebihan. Bahkan daya insani pun jangan berlebihan. Hari ini kan terkenal sekali itu kan penyakit overthinking itu. Mentang-mentang manusia mikirnya di pol-pol no sampai stres dewe. Iya. Kan ndak ada kok misalnya kok kambingmu apa ayammu, wah ayam saya jangan-jangan overthinking itu, bahkan ndak mungkin. Sejak tadi kok muter-muter di situ, ndak. Yang bisa overthinking itu manusia dok, karena dia bisa mikir. Nah, overthinking ya termasuk jenis berlebihan dalam berpikir. Makanya kalau mengikuti Imam Ghazali kan semuanya harus tengah-tengah. Tengah-tengahnya daya tumbuhan itu namanya iffah. Iffah itu mampu menjaga diri, menjaga kehormatan diri. Kalau orang hanya nyari duit saja, tidak peduli yang lain. Orang hanya mikir perutnya sendiri, itu kan kehormatannya akan jatuh. Maka yang pas saja, biar kamu masih terhormat di mata masyarakat, makanya namanya iffah. Yang kedua, daya hewani. Daya hewan itu ya orang memang harus punya cita-cita, harus punya keinginan, tapi jangan berlebihan ambisius. Tengah-tengahnya namanya saja'ah. Saja'ah itu keberanian untuk mewujudkan keinginan-keinginan baik, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan, ya daya hewaninya nanti bablas. Yang ketiga, daya insani. Kalau daya insani yang berpikir tadi, tengah-tengahnya namanya hikmah. Jadi kalau hikmah itu ya pengetahuan yang manfaat, yang pas, yang cocok, yang sesuai untuk hidup kita. Pengetahuan yang tidak sekedar dikoleksi, tapi demi perbaikan kualitas diri. Itu namanya hikmah. Pak, saya sudah ngerti banyak ilmu tentang ini, tentang itu. Lah, tapi kok kamu kualitas hidupmu tidak meningkat, tidak tahu ya Pak, ya berarti kamu kurang hikmah. Jadi pertama-tama dahulukan ilmu pengetahuan yang mengupgrade dirimu, kualitas hidup. Jangan misalnya tiap hari diskusi tentang kemiskinan, tapi kamu sendiri miskin. Nah, manfaatkan dulu teorimu untuk kesejahteraan hidupmu, biar ilmunya berubah jadi hikmah. Oke, jangan sekarang yang rame itu kan diskusi tentang moderasi beragama. Ya sebelum itu moderatkan dulu dirimu. Jangan sampai yo tiap hari berdiskusi moderasi, kamunya sendiri masih tidak moderat, masih ngamukan, masih nah keberagamaanmu masih tidak imbang. Ya moderatkan beragama. Nah ini namanya hikmah. Jadi tiga daya dalam diri kita ini harusnya kita kelola dengan pas. Karena Allah memberi tiga daya itu tentu saja ada tujuan dan maksud serta manfaatnya demi pemenuhan amanat sebagai hambanya dan khalifahnya. Oke, puncak kesempurnaan jiwa yang rasional, kata Imam Fakhrur Razi, adalah ketika dia tahu yang benar dan sadar untuk mengamalkannya. Itulah puncak. Berarti tidak sekedar tahu mana yang benar, tapi juga sadar mengamalkannya. Kalau tahu kan insya Allah teman-teman tahu banyak lah, sekolah sudah sampai kuliah itu ngerti macam-macam, mana baik mana buruk, lengkap sudah referensinya, tapi sadar menjalankannya ini yang mungkin masih belum. Saya tidak tahu, mungkin sekali-sekali teman-teman muhasabah introspeksi ya,
Dari yang baik-baik yang saya tahu, berapa persen sih yang sudah saya laksanakan? Nanti akan kelihatan sejauh mana jiwa kita mengalami kesempurnaan. Tambah banyak prosentasenya, tambah utuh. Berarti kesempurnaan jiwa, ya meskipun manusia tidak mungkin perfect sempurna, tapi paling tidak menuju kesempurnaan. Inilah ideal yang ditetapkan oleh Imam Fakhrul Razi, bahwa yo anugerah paling besar dalam diri kita itu akal, rasio. Dia memuncak kondisi paling ideal ketika memahami kebaikan jadi pendorong kebaikan. Lahirnya amal baik. Saya lanjutkan. 3 tingkatan jiwa apa? Kalau ini ahwalnya, kalau tadi kan makom. Yaitu yang pertama as-sabikun atau al-muqarrabun. Ada jiwa level 2 ashabul maimanah, kadang disebut juga ashabul yamin, yaitu al-muqtasidun. Dan level paling rendah ashabus simal, al-dholimu. Level paling tinggi level spiritual. Level kedua level moral. Level ketiga ya level rendah duniawi. Orang yang hidupnya hanya sibuk mencari kesenangan duniawi saja, perhatikan kata saja ini ya, bukan berarti oh kalau begitu, kalau menurut agama berarti hidup tidak boleh senang. Boleh, silahkan saja, wong Allah menciptakan kita untuk senang, untuk bahagia, tapi bukan itu puncak perjalanan kita. Puncak perjalanan kita itu ilaihi roji'un. Jadi kesenangan dunia jangan jadi target final, sehingga segalanya diarahkan untuk senang-senang duniawi. Arahnya tetap ilaihi roji'un. Maka jangan jadi ashabus simal, kita ada di level jiwa paling rendah. Yo mari naik ke ashabul yamin. Ini level 2, level akhlak, level moral. Yang paling tinggi muqarrabun. Ini ya para siddiqin, para aulia yang sudah dekat dengan Allah. Baik, yo saya tidak tahu, semoga paling tidak teman-teman tidak di ashabus simal. Semoga ya di ashabul yamin lah, meskipun belum nyampe muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah. Kata Imam Fakhrul Razi, kalau tadi kan jiwa, kondisi jiwa, level jiwa. Kalau tindakan kita gimana? Kata Imam Fakhrul Razi, kalau tindakan itu sumbernya 2. Kebiasaan dan watak dasar atau fitrah. Kebiasaan diperoleh dari hasil pendidikan dan pelatihan-pelatihan. Kalau fitrah itu ya memang asali kita, asal kita begitu. Yang lebih diutamakan apa? Kebiasaan ini loh. Jadi kebiasaan itu karena lahir dari pendidikan, ya berarti ayo mendidik diri kita secara positif sehingga terbangun kebiasaan positif dan muncul karakter yang positif dalam diri kita. Karena dasarnya tindakan yang utama itu kebiasaan, berarti kuncinya adalah pembiasaan. Biasakan hidup di jalur keutamaan, kemuliaan, biar terbangun akhlak yang utama, akhlak yang mulia. Sering saya ilustrasikan, orang itu seperti apa dirinya tergantung apa yang dia biasakan. Apa yang dia biasakan itu biasanya sesuai dengan apa yang dia yakini. Apa yang dia yakini itu biasanya sesuatu yang dia mantap. Apa yang dia mantapi biasanya sesuatu yang dia pahami.
Kalau tidak paham kan tidak bisa mantep. Dari mana bisa paham? Yo, proses pendidikan diri. Dari situ dapat ilmunya. Jadi dari pendidikan kita dapat ilmu, ketika sudah paham kita tambah mantep, ketika mantep kita yakin, ketika yakin kita akan menjalankannya, dan ketika kita istiqomah lama-lama terbiasa. Kalau sudah dibiasakan jadi akhlak, jadi karakter kita. Kalau sudah jadi karakter, dia akan keluar secara otomatis. Kalau sudah dibiasakan ya otomatis. Kalau sampean biasanya ngomong saru-saru misalnya, dibiasakan begitu ya nanti keluarnya otomatis. Tidak pakai mikir wis mencototnya itu yang saru-saru juga. Karena pembiasaan. Kalau dibiasakan ngomong halus, ngomong sopan, kadang-kadang sama temennya sendiri juga rasanya risih kalau ngomongnya kasar. Kenapa? Karakter. Maka jangan menghargamatikan hal-hal buruk yang kita miliki sebagai manusia. Hal buruk itu misalnya, saya memang orangnya gini kok Pak, kalau ngomong belak-belakan, sampean jangan baper loh Pak. Iya, tapi kalau ngomong belak-belakan yang menyakiti itu sebenarnya bukan harga mati. Bisa kok diubah. Kadang-kadang kan ada orang itu alasannya, yo saya sudah terbiasa begini, yo mau gimana lagi. Enggak, jangan mau gimana lagi. Bisa kok kalian jadi lebih baik. Dengan cara apa? Biasakan. Saya memang keras gini, mau apa kamu? Iya ya, tapi ya jangan diharga matikan. Kalau memang pengen santun, pengen lembut, bisa. Wong manusia itu tergantung bagaimana dia membiasakan dirinya. Baik, itu salah satu rumus tindakan. Jadi, ya memang manusia punya watak bawaan. Tapi sebenarnya yang dia lakukan lebih banyak dibentuk oleh pendidikan, pelatihan, dan pembiasaannya di tengah masyarakat. Ya kayak kalian ini misalnya sudah terlanjur tiap Rebo malam sering ikut ngaji. Nggak ikut kan rasanya nggak enak. Atau sebaliknya, nggak pernah ikut ngaji, diajak ngaji mesti berat. Kenapa? Belum terbiasa. Itu di antara keunikannya manusia. Oke, saya lanjutkan. Imam Fahru Razi punya konsep yang khas tentang kebahagiaan. Beliau realistis. Ya, kebahagiaan itu ada kebahagiaan ruhani, ada kebahagiaan jasmani, kebahagiaan luar. Kalau ruhani, kebahagiaan dalam. Apa kebahagiaan batin? Kebahagiaan ruhani itu sempurnanya potensi pengetahuan dan keindahan. Kalimatnya unik ya. Maksudnya apa? Yuk, pengetahuan yang kita miliki itu utuh, sempurna, dan bisa diimplementasi. Ketika kita mengimplementasikannya, disitulah muncul keindahan. Keindahan hidup dalam ilmu. Itu membahagiakan. Kita sadar bahwa manusia itu tidak boleh sombong. Dan kita sukses untuk tidak sombong. Bahagia kita. Misalnya kita tahu bohong itu jelek. Ada situasi yang mendorong kita untuk bohong. Tapi kita berhasil mengalahkan situasi itu, tetap kita jujur, itu membahagiakan. Itu kebahagiaan batin. Jadi kombinasi antara pengetahuan dan keindahan hidup. Ya kalau kebahagiaan lahir ya biasa saja sih. Kebahagiaan lahir itu harta, kedudukan, dan lain sebagainya. Ya, ini memang membahagiakan juga. Tapi yang lebih hakiki, kebahagiaan batin. Untuk bahagia batin, syaratnya antara lain adalah 4. Takwa, jujur, bisa dipercaya, dan istiqomah.
Takwa itu berarti hidup yang terkendali, hidup yang terkontrol sesuai dengan kehendak dan ridhonya Allah. Dari kata dasar wako yaki wikoyatan ittako yattaki, berhubungan dengan kemampuan mengendalikan diri. Jadi orang bertakwa itu orang yang mampu mengontrol, mengelola, mengendalikan dirinya, hidup sesuai kehendaknya Allah. Inilah orang bertakwa. Kemudian jujur. Jujur itu ya objektif apa adanya. Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Setuju bilang setuju, tidak setuju ya bilang tidak setuju. Dapat dipercaya. Jadi kalau ngomong A, ya besok memang A. Kalau sudah janji B, ya besok dilakukan B. Nah, berarti nanti kalau ada yang janji-janji waktu kampanye, kok tidak dipenuhi, ya kemungkinan tidak bahagia. Karena syaratnya bahagia itu kalau sudah janji dipenuhi sehingga dia bisa dipercaya orang. Dan istiqomah. Istiqomah itu tadi ya, membiasakan diri dalam kebaikan-kebaikan yang ingin kita jalankan. Ini syaratnya bahagia menurut Imam Fahru Razi. Jadi takwa, jujur, dapat dipercaya, dan istiqomah. Ngomongnya cepet tapi melaksanakannya bisa bertahun-tahun kamu latihan untuk takwa, jujur, dapat dipercaya, istiqomah. Ini perjuangan paling berat. Istiqomah itu seperti dulu pernah kita ngaji ya, rasanya ringan, tapi kalau dijalankan berat. Oke. Nah ini menarik, ini ditulis di akhir-akhir hidup beliau. Kata beliau, yang ini saya sebut mulai kecenderungan ke tasawuf tadi. Hatiku tidak pernah kekurangan ilmu. Hanya sedikit misteri yang tidak aku mengerti. Selama 72 tahun, aku berpikir siang dan malam. Namun aku jadi tahu bahwa tidak ada yang perlu diketahui. Ya, cuma ini tidak untuk kalian. Jadi orang boleh komentar bahwa ternyata makanan ini tidak enak setelah dia memakannya. Yang belum makan tidak boleh komentar. Ini beliau bisa bilang begini setelah mengalami pengalaman 72 tahun. Kalau kalian ya berarti ini belum levelnya. Di luar dunia ini terdapat kehampaan tanpa batas akhir. Kholaun la nihayatalaha. Dan Tuhan yang maha tinggi mempunyai kekuasaan atas semua makhluknya. Di situ ada al-mumkinat, segala macam kemungkinan, bisa ini, bisa itu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dia yang maha tinggi mempunyai kekuasaan qadar untuk menciptakan 1000 dunia. Istilah beliau alfi awalin. Jadi jutaan semesta di luar dunia ini sedemikian rupa sehingga masing-masing dunia tersebut lebih besar dan lebih masif dari dunia ini, serta mempunyai kemiripan dengan apa yang ada di dunia ini. Itu kan istilah punya kemiripan dengan dunia ini, itu kan yang dipakai. Oh, itu mungkin jangan-jangan versi ngaji filsafat di semesta yang ke sana itu temanya tidak kayak gini, jamaahnya tidak kayak gini misalnya. Itu yang disebut alfi awalin.
argumen para filosof, dalailul falasifah yang menyatakan bahwa dunia ini hanya satu adalah argumentasi yang lemah dan didasarkan pada premis-premis yang lemah. Ini kata-kata beliau sendiri, orang yang ilmunya menyamudra, mutabakhir fil ulum, Syekh Fahruddin Ar-Razi. Ini menarik, silahkan kalau ada yang mau meneliti ya. Hari ini kan rame multiverse itu. Imam Fakhrur Razi punya pandangan sendiri tentang multiverse. Ini ada dalilnya ketika beliau menafsirkan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin itu banyak alam, banyak dunia. Nah, ini kalau ada yang tanya, dalilnya multiverse itu apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi alam ini itu tidak hanya satu alam, ada banyak dunia, ada banyak semesta. Nah, ini Imam Fakhrur Razi mengkritik eh, para filosof seperti Aristoteles dan Ibnu Sina yang menganggap ya alam semestanya hanya satu yang berputar seperti kita rasakan ini. Beliau jauh lebih luas pandangannya. Beliau mengkritik geosentris. Ya karena mungkin eranya Aristoteles, Ibnu Sina belum ketemu pandangan bahwa bumi bukan pusat. Tapi jauh mendahului era modern, Imam Fakhrur Razi sudah bilang bahwa bumi ini bukan pusat. Ini meniru konsep, melanjutkan konsep atomismenya Imam Asy'ari. Jadi alam semesta itu ya sebagaimana dunia ini yang diciptakan dari atom, alam semesta juga dari atom-atom yang maha luas, tidak terukur. Dan kita tidak tahu ada berapa banyak semesta di alam ini. Sesuai dengan besarnya, maha kuasanya Tuhan. Sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kata beliau, ada ruang luar yang tak terhingga di luar dunia yang kita ketahui ini. Dan hanya Tuhan yang tahu di balik luasnya semesta di titik mana saja ada kehidupan dan lain sebagainya itu sepenuhnya Tuhan yang tahu. Kita tidak tahu karena keterbatasan kita. Mungkin teman-teman pernah lihat bumi ketika dibandingkan dengan alam semesta ini tidak ada apa-apanya, sebutir debu beneran. Jadi, dan kita tidak bisa menjangkau bahkan galaksi yang sana sini, kita bisa mengira-ira saja. Bahkan katanya bintang yang kita lihat hari ini itu bintang yang sudah ratusan ribu tahun yang lalu baru kita lihat sekarang. Mungkin bintangnya juga sudah tidak ada, sudah hancur, baru nyampe ke mata kita. Jadi betapa kecilnya kita berhadapan dengan multiverse, alamin, alam yang banyak. Nah itu menarik kalau ada yang tertarik membahas ini atau tafsirnya Alhamdulillahirabbil alamin. Tuhannya banyak alam. Jangan-jangan ini yang diadopsi oleh Avengers itu ya. Ada multiverse, alam yang bercabang-cabang banyak.